نستفتح الجلسة مثل ما نواه عبدنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة بنياتنا الصالحون في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين. وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغيث على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين حبيبنا ونبينا محمد أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا علوما. Para muallimin, mudarrisin, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Jami' Riyadhus Shalihin, tokoh masyarakat, para alim ulama, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seluruhnya yang hadir pada kesempatan mulia malam hari ini. Insyaallah kita semua Allah yang senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya kita hati dan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, melakukan kewajiban kita ibadah salatul maghrib berjamaah. Maka dengan kesalahan dan ketaatan kita dan dengan ilmu kita tidak terburu-buru meninggalkan masjid karena ada hidangan yang sangat menggembirakan kita semua dengan majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat yang menjadikan amal saleh kita ihya ma bainal isya'ain, menghidupkan antara maghrib dan isya. Taqabbalallah, semoga itu saja kita kepada kajian kita melanjutkan kajian ilmu fikih kita Fathul Qarib, yang hal-hal yang lain barangkali jika ada perbincangan nanti di akhir kita bisa membicarakannya dengan waktunya jika berkenan. Kita berada pada bab yang baru. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yaqrubu minha bid'at, benda-benda al-mutanajjisah yang mutanajjis. Padahal seandainya menggunakan ungkapannya ini lafaz najasati itu lebih aula, lebih utama, lebih tepat. Begitu dalam syarahnya dikatakan
Karena yang dimaksud di sini bukan mengkaji, membahas sesuatu yang kena najis, tetapi sesuatu yang najis. Padahal ya itu hanya pengecualian. Yang namanya benda-benda najis itu tidak bisa disucikan. Namanya bendanya sudah najis, Pak. Ya kotoran dan sebagainya, binatang dan sebagainya itu tidak bisa suci lagi. Tapi nanti ada pengecualiannya, dan di sini pembahasannya. Ada benda-benda najis, bahan-bahan najis itu masih bisa disucikan, sehingga dia tidak termasuk mutanajjisan. Makanya dalam syarahnya Al-Bajuri disebutkan ya, walau kana bi'tibari, saya kurang tahu bahasa lainnya lagi selain disamak itu diapain, Pak? Kalau bahasa fikihnya ya dibab, atau kalau dalam syarahnya Al-Bajuri andai kata menggunakan i'tibar walawi bil idbab, bukan dibab tapi idbab. Kalau tibak itu tersamak dengan sendirinya, tapi kalau idbab itu disamak, ya ada orang yang melakukan, itu bedanya. Ya, itu telitinya kitab syarah daripada Fathul Qorib. Apa bahasa lainnya, Pak? Selain disamak itu diapakan, Pak? Ada namanya lagi kan? Saya kok nggak ketemu. Ya umumnya memang disamak ya, ya disamak ya. Kulit bangkai itu kulluha tathuru bittibaqi, kulluha seluruhnya tathuru dapat menjadi suci bittibaqi dengan disamak atau bil idbaqi, boleh dibaca bil idbaq atau bittibaq, dengan cara disamak kulit bangkai itu. Dalam syaratnya zahiran wa batinan, lahir dan batin. Karena ada bahan suci, lahirnya Pak, luarnya, dalamnya najis. Ada tidak? Ada, Pak. Dan ini bisa jadi masih sah kita melakukan salat di bahan atau di tempat yang semacam itu. Misalnya sajadah kita suci, tapi digelar kepada najis. Tapi najisnya itu bukan najis basah, najis kering yang tidak bisa nyatu dengan sajadah kita. Itu masih bisa, masih suci itu, Pak, masih boleh. Jadi kalau di bawah karpet ini ada najis, banyak bangkai misalnya, masih bisa. Ya, tongkrongan kuda itu sudah jarang kelihatan ya. Hanya delman itu sudah pakai tergusur, Pak. Ya sewaktu-waktu itu datangnya itu kalau ada pengantinan di mana itu biasanya itu, Pak. Nah itu ada dulu itu kan di pinggir-pinggir jalan itu suka ada tempat tongkrongan kuda, delman-delman itu ya. Ya banyak kotoran di situ. Musim hujan itu menyebar itu. Warna airnya juga berubah dengan najis tentunya. Itu najis semua itu, tanah-tanah itu, sekalipun dia dalam keadaan kering atau airnya sudah tidak ada. Karena memang sudah tempatnya semacam itu. Kalau di kampung-kampung itu misalnya kadang-kadang kambing yang dibikin panggung itu di bawahnya, betul tidak? Nah iya, Pak. Atau mungkin di sawah-sawah yang diangkut sawah itu buat tanaman-tanaman itu tetap najis sebenarnya itu. Pokoknya apapun dimanapun ada najis, kalau digelarkan saja ada yang suci itu masih bisa sholat itu. Ya cuma masa yang ini kita hanya andai kata. Sekali lagi ilmu fikih itu hampir seluruhnya itu seandainya. Ya, kalau begini hukumnya begini, kalau begini hukumnya begini. Hampir seluruh dalam ilmu fikih itu seperti itu. Ilmu fikih itu menjelaskan tentang lau atau ida. Ida itu artinya jika, lau itu artinya seandainya. Ya, hanya menjelaskan dengan jika dan seandainya. Bidhahir ma dhahara min wajhihi. Ya, memang yang dimaksud dengan zahirnya itu adalah yang nampak. Wal batin khilafu. Jadi misalnya suci, luarnya suci, kemudian dalamnya
tentu banyak najis. Wah, itu tidak masalah, Pak. Apalagi kita manusia, siapa manusia yang dalamnya tidak ada najis? Betul tidak? Kalau kita gendong anak lagi sholat, itu di dalam anak itu kan dalam badannya ada najis. Binatang apa kucing tidur di depan sajadah kita lagi sholat, ada najisnya itu. Bahkan kucing sendiri bukan binatang. Ya, mungkin ada contoh-contoh yang lain yang lebih jelas mungkin wallahu a'lam. Ya, di sini dikatakan yang demikian. Ada lagi kalau dikaitkan dengan kulit bangkai tadi, ya kulit bangkai itu ketika disucikan, disamak, itu menjadi suci, mulai daripada lahir sampai batinnya. Padahal tadinya kebalik, Pak. Lahirnya najis, batinnya suci. Kulit-kulit bangkai itu aslinya kulit-kulit binatang yang halal dimakan. Tapi ketika disembelih, kemudian dia menjadi najis lahirnya. Kenapa? Karena darah, karena bangkai, karena busuknya, daging-daging dan sebagainya itu yang nempel pada kulit itu menjadi najis, maka bisa suci itu kalau disamak. Ya, kalau disamak. Ya. Sawa'un fi dzalika maitatun, sama saja dalam hal ini maitatun. Nabi pada suatu saat berjalan bersama para sahabat itu mendapatkan kambing di jalan itu mati. Ya, kambing di jalan itu mati. Matinya bukan karena disembelih, memang mati bangkai. Tapi Nabi SAW bersabda, andai kata kulit kambing, bangkai kambing ini disamak, itu menjadi suci. Padahal itu mayitah. Mayitah itu kan bangkai ya. Kalau kambing yang matinya disembelih itu bukan mayitah, bukan, itu tidak najis. Lahmi. Nah, ini wallahu alam, kadang-kadang suka terjadi perbedaan pendapat tentang kuda itu. Ada yang mengatakan halal dimakan dagingnya, ada yang tidak. Itu kuda. Kalau keledai sekalipun bentuk sama dengan kuda, himar itu memang ada dua macam. Kalau himarnya itu lepas itu ya, liar. Ya, kalau keledai liar itu malah boleh. Tapi kalau yang dipelihara malah dilarang, malah begitu, Pak. Ya. Tapi kalau kuda, nah di sini malah boleh. Nah, al-bayyuri fathul qarib itu memasukkan kepada binatang yang boleh dimakan dagingnya. Alasannya karena dia sama makannya seperti wa qailuhu wa qawluhu wa ghairuhu. Makullah yang maitatun makullah loyo. Yang dimaksud selain dari binatang yang bisa dimakan dagingnya itu kamaitatil hamir ya, himar tadi itu. Waddi' itu serigala. Ya, termasuk apa itu yang kera, ya ular, apalagi kucing ya. Itu kan daging-dagingnya itu tidak bisa dimakan, tidak halal. Tidak halal ya. Tapi kulitnya andai kata bisa disamak, bisa suci. Makanya ada enggak dompet dari kulit ular? Ada itu. Ada betul dari ular itu dompet. Nyamak ya. Ya, kulit bangkai itu yanzi'a fudulal jildi, yanzi'a melepas, ya membersih yang nempel daging, yang nempel ke kulit. Bersihin itu semua daging-dagingnya itu. Tinggal kulit saja. Bisa kan itu? Ya bisa, Pak. Ya, tukang-tukang kulit itu pintar semua itu. Bahkan ada alatnya itu, cepat benar itu. Waktu itu sudah habis, sudah tinggal kulit bersih. Tinggal kulit saja. Daging-daging yang nempel itu dibersihkan semua. Masuk fudulul jil, atau mungkin memang ada kulit-kulit yang rasanya tidak mungkin dibersihkan dari najis-najis. Misalnya
tepat di leher penyembelihan itu karena daging, karena darah nempel mengering yang tidak bisa dibuang. Nah itu oke, berarti dibuang saja itu. Wanahwihi, ada anaknya dia. Wanahwihi dan sesamanya, ya mungkin karena kotoran-kotoran yang menempel di sebelah mananya yang sudah menyatu tidak mungkin lagi, ya. Itu semua harus dilepas. Kalau nggak bisa, ya dibuang. Ya. Kemudian bisyai'in saudaranya pedas. Ya pedas itu saudaranya panas. Orang kalau pedas itu kan biasanya aduh panas. Kalau orang Arab kalau kepedesan itu bilangnya har. Har itu panas, ya. Orang Arab bilang kalau pedesan itu nggak ngomong herim nggak begitu, ya. Padahal bahasa Arab yang pedas itu herim, ya. Tapi kalau dia kepedesan itu bilangnya har. Panas. Ya. Ya perkataan juga begitu Pak. Kalau kita dengar perkataan pedas itu, daunnya itu pedas, itu panas, bisa dibuat menyamak, atau kalau seandainya bisa mirip seperti sabun berbusa. Namanya panas itu biasanya berbusanya itu Pak. Kalau yang saya tahu di antaranya yang berbusa itu daun kapuk. Tahu daun kapuk Pak? Ada ya, daun kapuk itu kalau diremes dicampur air itu berbusa, itu bisa dijadikan sabunan itu Pak. Zaman dulu ya begitu, orang nggak punya sabun itu jadi daun kapuk itu. Ya Allah, ya. Terus apa yang pedas itu? Serai ya, daun serai. Apa itu yang panas pedas itu? Ya seperti itu bisa digunakan untuk penyamak itu absin, kaabsin, ya. Walau kanal hirrifu najasan. Kayaknya rasanya kurang masuk di akal ya. Kalau di sini dikatakan sekalipun benda yang pedas yang panas itu najis. Apa contohnya? Siapa yang dicontohkan di sini? Kadarki hammamin, seperti kotoran burung darah. Hammam itu burung darah atau burung apa saja. Namanya kotoran burung itu panas, pedas panas itu. Digosokkan semua itu karena sudah menjadi syaratnya dibersihkan dengan air. Ya bersih. Nggak ada lagi itu kotoran binatang, kotoran burung itu sudah nggak ada lagi Pak. Jangan sampai masih ada ya. Nah itu cuma menjadi apa ya, kalau sekarang itu menjadi deterjennya. Ini di kitab ya Pak. Di kitab ini kan 800 tahun yang lalu Pak. Iya, jadi belum seperti kita sekarang. Wah, kalau kita sekarang banyak sekali bahan-bahan deterjen kimia yang panas-panas, Rinso dan sebagainya itu panas itu. Ya coba sekarang ya hati-hati, produk itu lagi cuma lagi di boycott saja itu sekarang itu Pak. Ya kita sedang begitu ya, kita menjadi kewajiban kita kaum muslimin ya mau apa, agak sulit sedikit dalam kehidupan kita nggak masalah, demi agama kita, betul tidak? Demi Allah, demi Al-Quran, jangan banyak bantah ya. Kalau banyak bantah itu ya kemudian kita durhaka. Banyak alasan-alasannya, banyak pengangguran katanya ya, banyak yang dikeluarkan dari pekerjaan dan sebagainya itu. Jadi kaum muslimin sendiri yang repot. Oh sedikit Pak, keluar dari bahasan fikih. Itu ada hadis Nabi SAW, panjang hadisnya dalam kitab Minhajul Abidin, dibahas itu hadis itu. Ketika Nabi berhadapan dengan para sahabat, dzukiratil fitnah, tiba-tiba Nabi berbicara tentang fitnah. Panjang hadisnya, Nabi bicara tentang fitnah. Kita bertahan sekian lama. Ya, begitu. Kenapa? Karena ayat Qur'annya pun jelas, asyidda'u 'alal kuffar. Itu dalil MUI kita yang menjadikan fatwanya seperti itu. Tapi semua apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membela agama Allah? Ya di antaranya itu, mereka menyerang kita,
Qatilu fi sabil qatilul ladina yuqatilunakum. Perangi orang-orang yang memerangi kalian. Kobarkan perang. Kobarkan perang. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau kita kaji ya, dan kita doakan mudah-mudahan menjadi tempat air, betul tidak? Ya, menjadi gelas minum. Iya, menjadi tempat-tempat seperti gelas minum itu. Itu dari kulit, Pak. Kita bayangkan sekarang ya, dari kulit. Kalau dituangkan air panas, apakah membengkak dia? Alhamdulillah ya, ini kita bersyukur sekali seperti sekarang ya, makanya ya untuk berjamaah subuh itu bangunnya lebih gampang. Nah sekarang sudah kasur empuk, ya, dingin pula, wah selimut tebal. Ya, pasang si alarm jam 3, bunyi alarmnya. Ya bangun melek dari tidurnya, dimatiin alarmnya. Habis itu diteruskan lagi tidurnya. Ya manja kita dengan nikmat semacam itu. Dulu ngaji gelap, apalagi lampunya lampu apa? Masih merasakan begitu, Pak? Ada yang merasakan begitu? Ngaji, datang ke tempat guru, tempat kiai, betul? Iya, ngajinya itu lampu minyak, lampu api, betul? Nah begini enak terang. Oh, makanya penuh dengan perjuangan semacam itu. Orang-orang dulu itu begitu sabarnya. Akhirnya apa? Ada minhuma. Ya, wa ma tawallada minhuma. Nah, disinilah di bawah dalam syaratnya itu dibahas ini bagaimana kalau ada binatang halal dengan binatang haram, kawin, punya anak. Gimana ini anaknya? Ya, ini dibahas. Bahkan sampai kepada ada kata manusia dengan binatang. Oh, jangan dikira, Pak. Ada manusia itu, perempuan itu akrab dengan binatang, tidur dengan binatang. Ada juga laki-laki itu akrab dengan binatang betina. Ya tidak mustahil, namanya andai-andai. Alhamdulillah ya, mau masuk di sana kita sampai wa ma tawallada minhuma aw min ahadin, bukan bahasa baru dan memerlukan ini orang-orang tertentu saja yang mereka itu pekerjaannya itu maunya banyak, dia produksi ya, tas dan sebagainya, tas